Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah Masjid Raya Kota Harapan Indah Bekasi yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan ungkapan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan dan amal soleh lillahi ta'ala, saat tutup usia nanti, saat meninggal dunianya kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, mengawali pertemuan pada kesempatan Ahad 24 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah bertepatan dengan 7 Februari 2021 Miladiyah. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, terutama hasil daripada kajian Ahad ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Serta dengan keberkahan Al-Fatihah kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah jaga kita semua dari malapetaka, dari mara bahaya, dari segala wabah penyakit, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi
وذرياته وأهل بيته ولمن دخل في بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan kita pagi ini adalah qanaah sebagai salah satu atau diantara kunci kebahagiaan hidup. Kita hidup ingin hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Sebagaimana doa yang termaktub dalam Al-Quran yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sering disebut dengan doa sapu jagat. Kenapa? Karena menyapu jagat dunia, jagat akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanah, kebajikan. Di dunia kita hidup mendapatkan kebajikan, wa fil akhirati hasanah, dan kelak nanti di akhirat juga mendapatkan kebajikan. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ini sempurna. Di dunianya bahagia, mendapatkan kebaikan, di akhirat juga mendapatkan kebaikan dan terhindar dari siksa api neraka, sehingga tentu efeknya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lengkap, Pak. Makanya doa yang lengkap ya ini, doa sapu jagat. Pak, minta doa ini dong, minta doa itu dong. Bapak tidak banyak pikiran, tidak punya utang, atau utang bisa terlunasi, itu kan kebaikan dunia. Anak saleh, anak taat bakti, nurut sama kita yang jadi orang tua, itu bahagia di dunia. Dalam urusan akhirat, Bapak alhamdulillah dimudahkan dalam ibadah, bisa sedekah, bisa ibadah haji, ibadah umrah, bisa bantu orang. Tuh akhirat bahagia. Dan kelak nanti masuk surga, terhindar dari siksa api neraka, itu cukup. Maka kalau ada ustadz, ada imam dalam sholat mimpin doa dalam waktu tertentu, dalam acara tertentu, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan protes, jangan komen. Ini ustadz doanya itu doang, apa itu doang kali ya apalnya. Malah ada orang yang julukin ini ustadz apa? Ustadz Rabbana atina. Gara-gara doanya Rabbana atina lagi, Rabbana atina lagi. Padahal itu bagus. Kita tidak pernah tahu di waktu sholat yang mana atau waktu tertentu yang mana doa kita yang bakal diijabah. Maka mengulang doa dalam setiap kesempatan itu ibarat mengulang doa, ibarat mengayuh atau menggoes sepeda supaya tidak terjatuh. Maka biarkan kita melangitkan doa dengan doa yang sama seperti doa sapu jagat. Nah,
kita ingin mendapatkan kebajikan di dunia, kebajikan di akhirat, itu adalah bentuk kebahagiaan yang kita mohonkan kepada Allah. Kebahagiaan kita tidak bisa diukur dengan parameter materi. Apakah orang bahagia di dunia itu hanya diukur dengan materi? Belum tentu. Belum tentu. Yuk kita lihat sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pendek. Mudah-mudahan bisa hafal. Pulang dari sini dapat bekal minimal 1-2 hadis, 1-2 ayat, 1-2 doa. Jadi bukan sekedar kita hadir, tapi juga ada yang dibawa pulang, bekal ini. Apa kata baginda Rasul? Laisal gina an kathratil arab. Apa hadisnya? Laisal gina an kathratil arab. Bukanlah kaya itu sebab banyaknya materi. Kathratil arab, kathir artinya banyak. Kaya itu hitungannya bukan karena banyaknya materi, yakni materi kita berlimpah. Oh bukan. Apa dong parameternya? Kata baginda Rasul, walakinnal gina nafs. Tapi yang dimaksud dengan kaya adalah kaya jiwa. Jadi yang dimaksud kaya bukan karena banyaknya materi, tapi yang dimaksud dengan kaya adalah kaya jiwa. Apa kaya jiwa? Yang dimaksud dengan kaya jiwa, ginan nafs dalam hadis ini adalah tidak pernah toma. Bahasa Arab tuh, tidak pernah tamak. Apa tamak itu bahasa kitanya? Rakus terhadap segala apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu ginan nafs. Ya, tidak merasa iri ketika orang lain mendapatkan nikmat lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadis laisal gina an kathratil arad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi serta Imam Ibnu Majah. Kata seorang ulama namanya Ibnu Battal menjelaskan lebih lanjut tentang hadis laisal gina an kathratil arad walakinnal gina nafs, bahwa yang dimaksud kaya bukanlah karena banyak perbendaharaan harta, karena berapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah berupa harta malah masih merasa tidak cukup alias merasa miskin. Yuk kita lihat Pak, kita lihat di tayangan televisi berita ada orang tertangkap tangan korupsi. Kira-kira yang korupsi itu Pak, umumnya yang kita lihat itu pejabat atau orang melarat kira-kira? Pejabat bukan Pak? Mohon maaf, walaupun itu adalah oknum, tidak semua pejabat adalah bisa korupsi, tapi itu kita katakan adalah oknum. Orang tersebut kira-kira kaya atau miskin Pak aslinya? Kaya apa miskin? Secara harta kaya. Secara harta berlimpah materi, secara harta dia banyak hartanya. Tapi kenapa kok masih korupsi? Karena jiwanya merasa miskin, tidak kaya. Tapi betapapun kita secara materi tidak banyak harta atau pas-pasan, tapi karena kita gina nafs, maka kita senantiasa merasa qanaah. Apa qanaah? Qanaah itu qanaah yaqna'u qunu'an wa qana'atan, artinya ridho, merasa cukup dengan apa yang ada. Itu adalah perwujudan dari qanaah.
Maka dalam bahasan kita pagi ini, qanaah di antara kunci kebahagiaan hidup. Sebab tidak terus-terusan kita ingin mencari harta karena merasa kekurangan, tapi qanaah adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Betul, kita ini tidak banyak yang kita miliki, tapi kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kalau kata satu lirik gubahan lagu, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Itu bagus, meskipun lagu, tapi kita ambil sisi positifnya. Syukuri apa yang ada. Bagaimana kalau tidak ada? Ya sabar, kita syukuri apa yang ada. Kunci bahagia itu jangan mikirin yang tidak ada. Yang ada nggak usah dipikirin, orang ada berarti bersyukur. Maka kembali kepada hadis tadi, kaya itu bukan karena banyak materi. Laisal gina an kathratil arad walakinnal gina ginan nafs. Tapi yang dimaksud dengan kaya adalah kaya jiwa. Kaya jiwa tidak iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kaya jiwa tidak tamak atau rakus dengan apa yang dimiliki oleh orang lain maupun oleh diri kita. Sebab saya pernah sampaikan ya, dalam kajian beberapa bulan lalu sebelum pandemi, tamak itu Pak, toma bahasa Arabnya. Toma, to, mim, ain. Ketika huruf ini disambungkan, maka 3 huruf ini berongga. Apa berongga itu? Berlobang. Lobang itu lingkaran. Yang namanya lingkaran ada batasnya tidak, Pak? Ada ujungnya tidak? Nggak ada. Maka orang rakus, orang tamak tidak akan ada ujungnya. Sampai kata baginda Nabi bilang, seandainya manusia itu diberikan satu lembah isinya emas, maka ia akan berharap minta satu lembah lagi. Sudah dapat 2, pengen 3. Sudah dapat 3, pengen 4. Sampai kapan ujungnya? Sampai tanah menutupi mulutnya. Artinya sampai ia masuk ke liang lahat, mati. Udah, kalau udah mati nggak akan bisa minta apa-apa lagi. Nah, maka dengan sikap qanaah, yakni ridho dengan apa yang Allah berikan. Kalau kata Sayyidina Ali, ciri takwa itu diantaranya adalah waridho bil qalil. Kata Sayyidina Ali kan begini, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil. 1, takut kepada Allah yang Maha Agung. Di sini disebutkan pilihan katanya Allah yang Maha Agung. Sebab takutnya kita kepada Allah, Pak, bukan takut karena serem, tapi karena segen Allah yang Maha Agung. Sehingga kita kalau takut kepada Allah bukan menjauh, tapi mendekat. Beda ketika kita takut kepada makhluk. Takut melihat anjing, maka kita akan lari menjauh. Takut melihat binatang buas, maka kita akan lari menjauh. Kita takut kepada orang yang punya utang, kita menghindar karena kita merasa punya utang, takut ditagih. Tapi ketika takut kepada Allah, kita akan mendekat kepada Allah. Yang keduanya kata Imam Ali adalah wal amalu bit tanzil, mengamalkan terhadap apa yang Allah turunkan, yakni Al-Quran. Yang ketiganya ini nih, waridho bil qalil, ridho dengan apa yang sedikit. Nggak usah yang banyak, yang sedikit aja dulu kita ridho. Kalau yang sedikit kita ridho dalam arti kita syukuri, maka yang banyak insya Allah mudah kita syukuri. Kalau kita diamanai oleh Allah, yang sedikit saja disyukuri, maka Allah akan tambah, Pak. Yang keempatnya kata Sayyidina Ali, takwa itu cirinya adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk ar-rahil. Ada kata rihlah.
Rihlah itu apa? Berangkat atau perjalanan, beralih, mempersiapkan diri untuk hari peralihan, yakni kematian kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk hari kematian kita? Gak ada yang tahu kapan kita meninggal, betul gak Pak? Rahasia. Padahal bukan kematian saja yang misterius, kehidupan pun misterius. Apa yang akan terjadi kita setelah ini, itu pun masih misteri. Rezeki pun masih misteri, gak ada yang tahu. Tuh, qanaah adalah ridho bil qalil, ridho dengan sedikit. Dalam akhlakul islamiyah dan tazkiyatun nafs ada bahasan qanaah, ada bahasan zuhud. Konteksnya Pak, kalau zuhud itu konteksnya dalam kondisi memiliki kelebihan harta. Kalau qanaah dalam konteks kondisi serba terbatas. Kalau bapak alhamdulillah gajinya 3 digit misalnya, gajinya salary-nya cukuplah kalau untuk hidup 1 tahun. Kendaraan ada lah lebih dari 2 atau lebih dari 1 atau bahkan 1 pun sudah cukup. Nah, dalam konteks tersebut bapak hidup sederhana. Saya tidak tahu bapak ibu sekalian dengan pakaian yang begitu sederhana, padahal bapak di rumah aslinya luar biasa, hidupnya mewah, tapi bapak dengan apa adanya. Itulah zuhud. Bapak sebenarnya kalau pakai jam tangan 2 di kanan di kiri bisa, tapi bapak nggak mau pakai itu. Cukup yang dibutuhkan saja. Itu merasa cukup dengan kondisi kelebihan harta. Itu adalah zuhud. Kalau kata Abdullah bin Mubarak, zuhud itu dunia di genggamanmu. Bukan ninggalin dunia, bukan Mbak. Tidak dilarang kaya, tidak. Justru kita gunakan kekayaan anugerah titipan dari Allah untuk kemaslahatan umat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kata Abdullah bin Mubarak, zuhud adalah dunia di genggamanmu. Jangan sampai dunia mengendalikanmu, tapi kita harus bisa mengendalikan dunia. Kemudian ada qanaah. Apa itu qanaah? Itu qanaah dalam konteks, dalam kondisi kita serba terbatas. Bapak kalau punya motor cuma Astrea doang, bilang saya mah pakai Astrea doang, nggak perlu pakai mobil, zuhud. Bukan. Kalau bapak punya mobil bagus, kendaraannya bagus, tapi bapak pakai Astrea, itu baru zuhud. Tapi kalau bapak memang punya motor itu-itunya doang, punya kendaraan cuma ontel-ontelnya doang, yaitu namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Ya, qanaah. Tadi apa konteksnya? Dalam kondisi keterbatasan. Dan qanaah itu clue-nya, kata kuncinya adalah ridho dengan apa yang ada. Dua-duanya sebenarnya adalah syukur. Zuhud ya syukur, qanaah ya syukur. Walaupun dalam qanaah itu karena kondisinya serba terbatas, selain bersyukur juga bersabar. Tapi yang mesti didahulukan adalah syukurnya. Kenapa? Karena dalam kondisi serba terbatas kita tetap bersyukur. Apapun adanya ya kita bersyukur. Mari kita lihat pesan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Ibnu Majah. Apa kata beliau? Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah oleh kalian kepada orang asfala. Huwa asfala minkum, yang lebih rendah dari kalian. Aspal itu tuh jalan aspal adanya di bawah kan? Karena memang aspal itu artinya bawah, rendah. Lihatlah oleh kalian ila man, kepada orang huwa asfala minkum, yang lebih rendah dari kalian. Itu konteksnya dalam urusan dunia.
Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat kepada yang lebih tinggi dari kalian dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia lihatnya ke bawah, bukan ke atas. Anak kita bilang, "Pah, mobil kok nggak pernah ganti-ganti dari tahun ke tahun, bahkan udah 5 tahun ini terus mobil nggak ganti-ganti, jelek." Kita jawab sebagai orang tua, "Nak, alhamdulillah kita masih punya kendaraan, bisa dipakai ke lintas kota. Orang lain mah cuma punya motor." Ketika kita punya motor, anak kita bilang, "Pak, kita cuma punya motor, orang lain mah punya mobil." Bilang, "Nah, alhamdulillah kita punya motor, orang lain cuma pakai sepeda." Kata anak kita, "Pak, kita cuma punya sepeda." Bilangin tuh, di Bogor lagi ganjil genap pas sekarang. Ya. Jadi kalau bapak hari ini tanggal ganjil, kendaraannya genap, nggak boleh masuk Bogor. Nggak Jakarta doang ganjil genap. Jangankan mobil, Pak, motor aja nggak boleh yang tanggal genap masuk tanggal ganjil sekarang. Nah, alhamdulillah kita punya sepeda. Tuh orang lain mah jalan kaki. Pak, kita jalan kaki doang. Alhamdulillah. Nah, orang lain mah nggak bisa jalan. Pak, kita nggak bisa jalan. Alhamdulillah, orang lain mah mati. Pak, kita mati. Udah kalau udah mati, ada ujungnya lagi. Ini maksudnya adalah bersyukur dalam kondisi apapun. Makanya itulah qanaah, ar-ridho bil qalil, ridho dengan kondisi yang sedikit. Jadi lihat dalam urusan dunia ke bawah, jangan ke atas. Kenapa emang? Fa innahu, kata baginda Nabi, lanjut hadis tersebut, fa innahu ajdaru, karena sesungguhnya ya, itu adalah ajdaru, lebih pantas Allah tasdaru nikmat Allah, supaya kalian tidak menyepelekan nikmat yang Allah berikan. Berapapun nikmat yang ada dan menempel pada diri kita, yang itu adalah anugerah dari Allah, jangan disepelekan, jangan diabaikan. Bahkan kata baginda Nabi, nikmatani, ada 2 kenikmatan, magbunun katsirun minan nas, banyak ya, katsirun minan nas magbun, banyak yang terlena, kebanyakan manusia terlena dari 2 nikmat ini. Apa coba? As-sihah, nikmat sehat, wal farag adalah nikmat waktu luang. Bapak ketika sebelum pandemi sulit bertemu dengan anak istri, atau mungkin terbatas, kerja P8, pergi pagi, pulang petang, pala pusing, penghasilan pas-pasan ya. Pergi gelap, pulang gelap, pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Kita ambil hikmahnya dalam masa pandemi seperti saat ini, WFA, work from home, anak juga learn from home, belajar di rumah. Alhamdulillah bisa bertemu, bertegur sapa dengan keluarga lebih banyak. Tuh nikmat waktu luang. Jadi jangan sampai kita menyepelekan, menyia-nyiakan nikmat dari Allah. Maka qanaah ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit ya. Jadi inilah qanaah, anjurannya sudah dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah juga Nabi pernah bilang begini, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang diberi hidayah ilal Islam, kepada Islam. Bapak yang tadinya belum taubat, yang belum hijrah atau di luar Islam, sekarang masuk dalam Islam, atau tadinya belum mau ke masjid, itu kan bisa ke masjid karena ada hidayah dari Allah. Apa kata baginda Nabi? Qad aflaha man hudiya ilal Islam.
Aflah itu bahagia. Orang yang azan alias muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Bapak mau masuk ke masjid, sholat berjamaah, itu orang yang beruntung, itu orang yang bahagia, itu orang yang sukses. Maka sungguh bahagia, sungguh beruntung orang yang diberikan hidayah masuk ke dalam Islam. Wa ruziqal kafaf, dan beruntung pula siapa yang diberikan rezeki yang cukup. Wa qani'a bihi, dan beruntung pula orang yang qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Jadi orang yang qanaah itu orang yang apa? Bahagia. Bagaimana kemudian agar kita qanaah? Yuk kita lihat. Yang pertama, agar kita hidup qanaah adalah memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qanaah tidak akan muncul dalam diri kita kecuali dari hati yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang beriman itu mengetahui hakikat dari kehidupannya. Dia tahu bahwa hidup itu bukan hanya untuk dunia saja. Dia tahu hidup itu bukan di dunia saja, tapi juga ada di akhirat. Dia tahu, dia beriman bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah. Dia tahu bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan harus siap diambil lagi. Yang namanya titipan sebagai amanah harus ditunaikan dengan sebagaimana mesti. Yuk kita lihat filosofi titipan itu seperti filosofi tukang parkir. Tukang parkir di salah satu pusat perbelanjaan, kita lihat, wih, mobil dan motornya banyak, betul nggak Pak? Wah, itu kan cuma punya orang lain, titipan orang lain. Ya sama, Bapak sekarang punya mobil, punya motor, punya rumah, itu adalah hakikatnya titipan dari Allah. Sebagai titipan, tukang parkir lihat, dijaga nggak Pak? Dijaga tidak? Dijaga. Kalau tidak dijaga, kita keluar, ternyata saat kita ambil keluar dari tempat parkir, motor kita spionnya copot, bannya yang tadinya tidak bocor, bocor, knalpotnya hilang, waduh, bahkan kunci yang tadinya menempel karena lupa dia umpetin. Kira-kira mau nggak kita nitipin lagi? Enggak, karena tidak amanah. Pun demikian dengan kita, Allah nitipin sama kita banyak hal, utamanya harta yang bersifat duniawi. Jaga. Itu tukang parkir ketika kita pulang, bawa kendaraan kita ngasih, dia bilang terima kasih. Sama kita juga dititipin sama Allah, terima kasih, bersyukur, alhamdulillah, dan gunakan, jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tuh, itu orang beriman. Beda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, mereka memaknai hidup itu hanya untuk apa? Memburu dunia. Bal wal akhiratu khairu wa in bal tu'thirunal hayatan dunia. Mereka itu mengedepankan, mengunggulkan, mementingkan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu, ini surah apa teh? Saya lupa. Ad-Duha ya? Karena ada yang sama Ad-Duha dengan Al-A'la. Padahal akhirat itu yang lebih utama, padahal akhirat itu yang kekal. Itulah orang beriman mengutamakan akhirat, sedangkan orang yang tidak beriman mengutamakan dunia. Yang kedua, bagaimana agar kita meraih hidup qanaah? Yaitu kita harus meyakini bahwa rezeki semuanya sudah tertulis. Bapak
saudara sekalian, masing-masing sudah dapat bagian. Ilustrasinya seperti ini, Pak. Bapak pernah nggak lihat di satu pohon, padahal satu dahan yang sama ada 2 buah. Katakanlah 2 buah ini mangga. Mangga kan biasanya banyak tuh. Ada yang matang duluan, ada yang matang belakangan. Atau ini udah menguning, yang ini masih hijau. Pernah nggak lihat begitu? Itu juga sama saya dengan Ustadz. Kita memiliki rezeki yang berbeda. Atau bapak punya teman sekuliah, sekampus, atau satu sekolah, atau semahad dulunya, atau sekampung, usianya sama. Kok dia mau udah jadi direktur, kita masih bawahan terus? Rezeki mungkin berbeda, tapi hakikatnya sama. Prosesnya berbeda, tapi mungkin hasilnya bisa saja sama. Mungkin waktunya berbeda, tapi ujungnya bisa jadi sama. Ada yang matang duluan, diambil sama kita. Kemudian yang tadinya hijau, sepekan kemudian matang, kita makan. Ujung-ujungnya matang nggak? Matang. Kayak begini, Pak. 5 tambah 5 berapa? 10. 6 tambah 4 10. 7 tambah 3 ya 10. 8 tambah 2 10. 9 tambah 1 prosesnya mungkin beda, hasilnya sama. Nggak usah takut nggak dapat rezeki. Semuanya dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu tidak harus memang diukur dengan kerja keras. Kerja keras banting tulang. Kalau harus kerja keras, betul, kerja keras sungguh-sungguh ya harus. Maksud saya kalau hanya kerja itu rezeki, kalau rezeki itu diukur dengan banting tulang, kerja keras, pakai otot, tentu mohon maaf, pekerja tukang bangunan dia akan lebih kaya. Kalau rezeki itu diukur dengan 24 jam, tentu warkop yang 24 jam, Tampomas apalah itu, warteg 24 jam, mestinya lebih kaya daripada makanan cepat saji milik asing itu, betul nggak? Kalau harus 24 jam. Kalau rezeki dihitung karena pinter, guru, dosen tentu lebih kaya, karena beliau-beliau itulah yang mengajarkan ilmu. Tapi buktinya apa? Guru ya ada yang kaya, ada yang pas-pasan juga ada, guru honorer ya. Tapi alhamdulillah tetap berkah. Ya karena saya kepala sekolah, saya tahu berapa sih gaji guru yang honor gitu ya. Gajinya 3 koma, Pak. Tanggal 3 sudah koma. Tapi kok bisa bertahan hidup? Nah, itulah barokah. Barokah. Ya, selorohnya tuh begini kira-kira, intermezzonya begini kira-kira. Kalau orang Amerika ada yang pernah pergi ke bulan, orang Eropa berpikir tinggal di bulan. Kita mah alhamdulillah, Pak, bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. Bisa hidup, ya itu. Antara gaji dan rezeki berbeda. Mungkin yang tadi cuma katakanlah gajinya 1 juta. 1 juta tuh sabar, jujur dan tawakal maksudnya ya. Cuma gajinya sedikit, tapi kok bisa hidup? Anaknya bisa kuliah, bisa sarjana, bahkan S2, bisa bangun rumah, bisa nyicil motor, kendaraan dan rumah. Itulah barokah, karena bukan dengan gaji, tapi dengan rezeki. Kalau rezeki itu diukur dengan pangkat jabatan, tentu presiden, wali kota, gubernur itu lebih kaya. Tapi ternyata ada kok gubernur, wali kota, presiden yang tidak kaya. Karena apa? Rezeki itu kan bukan ukurannya kerja banting tulang, bukan ukurannya dengan ilmu saja, bukan, tapi apa? Rezeki itu adalah berdasarkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya bahwa semuanya pasti dapat rezeki.
Yuk Pak, jangan kalah dengan cecak. Anak TK diajarin lagu, cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk hap lalu ditangkap. Itu bagus loh lagu Pak, mengajarkan tauhid buat kita. Cecak itu merayap, bukan terbang. Yang jadi rezeki dia adalah nyamuk atau lalat. Ya, mestinya dia bisa kabur tuh nyamuk atau lalat, tapi ternyata jadi rezeki buat yang merayap, yakni cecak. Segitu cecak yang merayap. Kita yang diberikan anugerah oleh Allah berupa akal, pikiran, dan juga hati, bahkan kita punya anggota badan, mestinya kita bisa lebih dari dia. Tuh, maka dari itu yang kedua, kita yakini bahwa yakin rezeki itu telah tercatat di Lauhil Mahfuz, bagian-bagiannya ada. Yang ketiga, kita ini harus mengetahui hikmah dari perbedaan rezeki. Di dunia ini ada yang hidupnya dengan berlimpah harta, ada yang pas-pasan juga ada. Jangan keliru Pak. Kaya maupun miskin semuanya punya hikmah. Kaya maupun miskin semuanya adalah bagus. Orang yang kaya, alhamdulillah, dengan kelebihan hartanya dia bisa berdonasi, bersedekah, zakat, infak, bangun masjid, bangun majelis taklim, pondok pesantren, ngasih makan buat fuqara, masakin, bisa ngeumrohin orang tuanya, menghajikan orang lain. Yang miskin, ya alhamdulillah, tidak besar, tidak berat saat nanti dia umul hisab. Saat dihisab tidak berat, kira-kira begitu. Nah, di antara hikmah adanya perbedaan rezeki di antara manusia, di antara hamba dengan yang lain adalah supaya apa? Juga supaya terjadi dinamika kehidupan. Sehingga apa? Muncul aktivitas di antara kita yang menyebabkan manusia berusaha untuk apa? Meningkatkan kemampuan ekonomi. Kalau semuanya kaya, kalau semuanya dagang, siapa yang mau beli? Betul nggak? Kalau semuanya kaya, mohon maaf, siapa yang mau kerja di kita bersihin halaman? Mohon maaf, saat WC toilet kita, kloset kita mampet, kemudian apa itu? Septic tanknya mampet, siapa yang mau bersihin itu? Kalau semuanya kaya dan gengsi, ya? Maka ada dinamika kehidupan, dinamika perbedaan dalam aktivitas. Jadi kalau kita ini dalam keterbatasan rezeki, ya bersyukur alhamdulillah, masing-masing juga punya apa? Punya bagiannya masing-masing. Yang keempat, bagaimana agar kita meraih qanaah, yaitu dengan melihat ke bawah dalam urusan dunia, seperti tadi hadis yang telah disampaikan. Kalau urusan akhirat baru lihat ke atas, Pak. Jangan sebaliknya. Dunia lihat ke atas, akhirat lihat ke bawah. Apaan maksudnya? Urusan akhirat mestinya lihat ke atas, bukan ke bawah. Ini lihat ke bawah. Dek, ayo salat sunnah qobliyah dulu. Ah enggak, sunnah ini. Dek, ayo salat sunat duha. Ah sunnah ini, dan sebagainya. Ya, tidak, harusnya lihat kepada yang lebih bagus. Dek, tuh orang mah apa namanya, ngapal Quran. Oh iya, saya harus lebih hebat dari dia. Begitu. Nah, jadi yang keempat ini melihat ke bawah dalam urusan dunia. Kemudian yang keberapa? Kelima, kita hendaknya meneladani kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu, Pak, kita sering dengar dan kaji sirahnya. Cuma ada di antara yang kita baca mungkin secara parsial, yang kita kaji di masa hidupnya ketika beliau dalam kondisi menurut kita secara kasat mata tidak punya harta. Padahal bukan begitu. Kalau kita lihat kehidupan baginda Nabi, dulu beliau ketika kanak-kanak bagaimana, anak yatim piatu, beliau sabar. Ya,
Kemudian beliau masuk usia muda, bahkan di umur 12 tahun bersama pamannya Abu Thalib diajak berdagang, walaupun kemudian ketika bertemu dengan seorang pendeta Buhairah disuruh pulang lagi. Tapi kan perjalanannya cukup panjang dan jauh, lama, sehingga Muhammad kecil melihat bagaimana transaksi jual beli. Lalu 17 tahun mulai berdagang, kemudian sampai 25 tahun tetap berdagang, bahkan menikah dengan bosnya, seorang bangsawati namanya Khadijah, yang kemudian beliau menjadi CEO. Sebab apa? Barang dagangan milik yang tadinya bosnya di merger bersama dengan baginda Rasul. 25, kemudian 30 sampai 37 kalau dalam bukunya siapa itu? Ustadz Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, 3 tahun lebih kurangnya menuju beliau jadi Nabi dan Rasul, ya, beliau itu sudah financial freedom, bebas dari ketertekanan apa? Finansial. Nggak mikirin lagi beliau mah. Aduh, besok makan enggak? Ya. Besok buat cicilan bagaimana? Ya. Besok anak mau kuliah, bayaran bagaimana? Nabi nggak mikirin begitu lagi, nggak tertekan lagi. Kalau kita kan masih tertekan, betul nggak? Aduh gitu kan. Apalagi yang mau ditutupin gitu kan. Aduh, gali lubang tutup lubang, ya Allah. Jadi Nabi itu, Pak, beliau pernah kaya, kemudian sikapnya zuhud. Itu yang beliau contohkan buat kita. Beliau juga pernah menengah, beliau juga pernah apa tadi? Dalam kondisi serba terbatas. Tapi bukan beliau itu kaya, bukan berarti beliau miskin, bukan. Tapi beliau financial freedom, artinya apa? Bebas dari ketertekanan materi, yang kemudian beliau memberikan teladan pada kita apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Dan beliau tidak ditekan oleh dunia. Beliau juga bukan kemudian dikendalikan oleh dunia, tapi dunia yang beliau kendalikan. Ingat Pak kisah Umar bin Khattab masuk ke rumah baginda Nabi. Nabi baru bangun tidur, lalu ada bekas. Kalau kita mah mungkin tiduran di tikar pandan atau tikar apa itu? Rotan, kan ada bekasnya tuh. Apa kata Umar bin Khattab? Anda ini adalah pemimpin dunia, tapi Anda tidur di tempat ini. Ya. Bisa saja Rasulullah itu mau ngapain juga bisa, istilahnya seperti penguasa. Tapi beliau memberikan teladan kepada kita apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Hidup mah Pak, yang penting kalau kata bapak saya, ini bahasanya bahasa Sunda, waluya. Waktunya perlu ayah, waktunya butuh ada. Nggak perlu ngoyo, nggak perlu apa? Nggak perlu kita ini berlebihan. Kemudian yang keenam, ini ada 7, satu lagi nanti. Yang keenam, menyadari bahwa ada tanggung jawab ketika kita memiliki harta. Miskin saja masih bisa kita ini diminta pertanggungjawaban. Ya, apalagi kaya. Ingat Pak, tidak ada orang yang masuk neraka gara-gara miskin. Nggak ada. Ada juga orang yang masuk neraka dia tidak sabar dengan kondisi miskinnya. Itu beda. Ya. Dia tidak sabar, yang kemudian menggadaikan tauhid akidahnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Makanya kita ini harus paham tentang tanggung jawab harta. Yang keenam, yang ketujuh, bagaimana agar kita ini menggapai hidup yang qanaah, yaitu dengan berdoa kepada Allah. Doanya diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Gimana Pak? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa dari Kangjeng Nabi. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya hamba as'aluka memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Jadi dasarnya hidayah dulu Pak. Wat tuqa, ketakwaan.
Wal afafa, afaf itu apa? Hidup penuh dengan kehormatan, dengan menghindari minta iffah itu. Wal gina apa? Gina itu artinya kaya. Kaya apa? Bukan sekedar kaya materi, tapi adalah kaya jiwa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina. Nah, maka dengan demikian ketika kita hidup qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, meyakini semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak bingung lagi terhadap harta, sebab semuanya sudah diatur. Mau kaya mau miskin, alhamdulillah, sebab semuanya memiliki hikmah masing-masing. Ala kulli hal, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Jika ada pertanyaan, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir batin. Allah berikan kepada kita rezeki halalan thayyiban mubarakah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.